Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi bersama channel ini, Islam itu Indah, yang tentunya akan membawakan kabar-kabar menarik, berita-berita menarik seputar perkembangan Islam di dunia. Dan hari ini kita akan berbagi cerita tentang Vatikan, ya, dimana di Vatikan ini banyak sekali hal-hal terjadi. Bahkan kabarnya ada seorang paus yang ditangkap. Ya, seperti apa berita ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan kemana-mana, saksikan sampai selesai. Ini dia. Kalau ada negara yang benar-benar mengunci rapat rahasia mereka, Vatikan termasuk salah satunya, ya. Meski negara agama ini karena dipimpin oleh seorang paus, tidak bisa dikatakan tidak bahwa di sana juga terjadi kediktatoran, ya. Seperti intrik, korupsi, dan saling menikam dari belakang itu sering terjadi di Vatikan. Setelah Paulo Gabriel, mantan kepala pelayan lelaki Paus Benediktus, mulai diadili. Nah, dalam sidang yang digelar di ibu kota Roma, Italia, pria akrab yang disapa Pauletto ini mengaku tidak bersalah setelah mencuri ribuan dokumen rahasia dari apartemen Paus. Nah, dia mengaku terpaksa melakukan itu untuk kebaikan gereja Katolik di Roma. Membawa tahta suci Vatikan kembali ke jalan yang benar, katanya. Artinya dia sudah melakukan pengkhianatan terhadap Bapak Suci di sana, yaitu pausnya, ya. Dia adalah seorang tangan kanannya. Intrik, korupsi, dan menikam dari belakang bukanlah hal yang baru yang ada di Vatikan, ya. Namun yang baru dari bocoran Gabriel kian menguak kebobrokan di sana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lelaki 46 tahun ini bekerja di kediaman Paus Benediktus yang menghadap lapangan Santo Petrus di jantung kota Vatikan. Dia kerap di samping pemimpin umat Katolik sejagat itu, termasuk mengurusi soal makanan dan pakaiannya. Tidak ada orang selain Gabriel yang bisa begitu dekat dengan Paus. Nah, dia selalu menjadi teman berbincang lelaki 85 tahun itu. Sayangnya, sidang terhadap Gabriel tidak terlalu terbuka untuk umum. Hanya 8 wartawan yang boleh meliput di sana, salah satunya adalah Pendi Agnew, reporter veteran, ya, ditentukan lewat undian. Jadi mereka yang boleh mewawancarai atau merekam persidangan itu adalah wartawan yang dimana mereka ini boleh masuk ketika sudah melalui undian. Si Pedi ini menggambarkan selama menjalani sidang, Gabriel kelihatan tenang dan percaya diri. Menurut Agnew, ada 2 poin penting dari dokumen yang dibocorkan oleh si Gabriel. Paus tidak diberi informasi yang seharusnya dia ketahui. Paus tidak memahami soal internasional Vatikan dan gereja, katanya. Kita bukan berbicara soal hasil laga sepak bola. Yang kita bahas adalah mengenai urusan gereja dan negara. Agnew menjelaskan Gabriel berbicara soal ketidakpuasan di antara anggota Dewan Gereja Katolik Roma. Gabriel sampai pada kesimpulan seseorang dengan kekuasaan sangat besar begitu terbuka terhadap manipulasi. Dia tidak mengatakan Paus Benediktus terbuka terhadap manipulasi, namun dia merujuk pada seseorang. Nah, ini ujar dari seorang wartawan yang bernama Pedi Agnew. Nah, Gabriel juga menyimpulkan Paus Benediktus ini tidak bisa lagi mengontrol gerejanya sendiri, ya. Dia benar-benar lemah, katanya. Dia baru balik Senin lalu setelah menghabiskan 3 bulan libur musim panas di sebuah villa di luar ibu kota Roma. Gabriel mengungkapkan sejak menjabat 7 tahun yang lalu, Paus Benediktus lebih sibuk dengan buku ketimbang urusan pemerintahan. Dia melihat ada upaya buat mengasingkan Paus Benediktus dari kekuasaannya sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Apalagi Paus sudah menyerahkan urusan negara sehari-hari kepada Menteri Luar Negeri Tricisio Barton. Nah, dia seolah telah menjadi Perdana Menteri. Skandal yang dikenal dengan nama Vatileaks ini meletup musim semi lalu, ya.
setelah surat-surat kabar Italia melansir isi dokumen rahasia itu. Mereka mempublikasikan tentang korupsi, kronisme, dan suap yang membudaya di daerah Vatikan. Puncaknya terjadi Mei lalu setelah seorang wartawan Italia menerbitkan buku His Holiness Pope Benedictus Private, dan dalam semalam itu laku terjual. Konon katanya buku ini membongkar intrik dan skandal dengan sokongan salinan berbagai dokumen. Salah satunya menyebutkan orang-orang Katolik tajir dengan mudah bisa berbicara empat mata dengan Paus Benedictus jika membayar sekitar 124 juta rupiah kepada Berton. Seperti yang disebut tadi, Berton ini adalah Menteri Luar Negeri ya, yang dimana semua urusan Paus sudah diserahkan kepadanya. Buku inilah yang membuat George Ganswein, sekretaris pribadi Paus Benedictus, yakin Gabriel adalah pencuri dokumen rahasia itu. Sebab hanya dia dan Gabriel yang boleh masuk ke ruangan pribadi Paus. Awalnya semua pekerja di kediaman Paus tidak ada yang mengaku. Beberapa hari kemudian Gabriel mengaku telah mengambil 82 kotak berisi dokumen. Dia memberitahu soal itu kepada istri dan ketiga anaknya. Sekali lagi, Gabriel menegaskan dia bertindak atas kemauannya sendiri. Namun sedikit yang percaya, pasti ada orang lain yang membantu atau memerintahkan dia ya. Nah, itu kata dari seorang politisi bernama Parco. Namun juru bicara Vatikan, Pastor Francisco Lombardi, membela Gabriel. Dia tidak melakukan itu karena alasan ekonomi, tapi karena ketidakberesan yang dia rasakan. Sidang terhadap Gabriel pun berlanjut hari ini dan Jumat, di mana vonis akan keluar ya. Sumber-sumber di Vatikan membisikkan jika ia akan diputus bersalah. Nah, Paus Benedictus hampir pasti bakal memaafkan Gabriel. Barangkali bakal makin banyak orang yang tidak percaya lagi dengan gereja Katolik di ibu kota Roma. Apalagi citra mereka sebelumnya tercoreng lantaran terkuaknya skandal pelecehan seksual oleh para pastor di Eropa. Dan ya, kabar ini adalah cerita di mana seorang Gabriel ini mencuri sebuah dokumen rahasia yang dimana dia menyebutkan banyak ketidakberesan yang dilakukan oleh Paus, juga oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Berton tadi. Nah, kabarnya orang yang ingin menemui Paus harus membayar 124 juta kepada Berton untuk urusan agama. Wow, ini benar-benar kurang baik ya, jangan dicontoh. Dan itu aja kawan-kawan berita hari ini ya tentang daerah Vatikan, di mana daerah ini sangat terkenal sekali dengan skandal-skandal seperti intrik, korupsi, dan tikam-menikam dari belakang, entah itu urusan agama ataupun yang lainnya. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.